Lihat di sini, no, di menunya aja kita gerak tuh. Kan ini kan sangat menyebalkan sekali ya. Nah guys, kalian pernah gak ngalamin ketika lagi main game tapi tombolnya tidak responsif? Nah kayak gini tuh. Nah gamenya nggak responsif gitu tuh guys. Tuh kita udah mencet X tapi dia nggak mau gitu. Ini bukan karena gamenya nge-lag ya, tapi ini karena bug dari gamepad gitu guys. Nah ini saya nemuinnya di game Assassin's Creed 3 Remaster. Nah tuh gamenya kayak nggak mau ditekan gitu kan tombolnya. Tapi kalau game lain tuh normal guys. Nah hanya beberapa game aja yang kadang sulit seperti ini nih. Nah ada lagi nih game yang kayak gini nih. Ini ada lagi nih guys. Ini ada keanehan lagi. Ketika kita sedang main sendiri nih, tapi karakternya yang gerak dua tuh. Tuh karakternya yang gerak dua. Padahal kita lagi main sendiri. Ini stick duanya kan ada nih. Nggak saya mainin. Ini terjadi di semua game Lego guys, bukan di Lego Batman aja. Nah terus ada lagi nih, saya nemuin game lagi yang kasusnya sama guys. Nah ini dia nih game Rocket League. Di sini kan kita main sendiri guys, tapi yang gerak kedua tuh, malah kedetek 2 player. Nah kalian pernah ngalamin kayak gini gak guys? Lihat di sini, no, di menunya aja kita gerak tuh. Kan ini kan sangat menyebalkan sekali ya. Nah, hal seperti itu terjadi karena gamepad kita terdeteksi sebagai 2 input. Nah, silakan kalian pencet tombol Windows atau di sini buka aja dah pencarian Windows, lalu kalian ketik setup gitu ya, gamepad. Ketik aja nih dia nih. Setup USB game controller. Nah, kalian ketik aja di sini. Biasa saya ngetik gamepad doang nih udah langsung ketemu tuh. Gamepad. Nah, kalau kalian ketemu, kalian ketik yang lengkapnya nih, setup USB game controller. Nah, kita klik. Nah, ini dia guys. Oh iya guys, buat yang belum tahu, hal seperti ini terjadi karena kita mengemulasikan gamepad kita menggunakan X output ya. Nah, ini dia. Buat kalian yang belum tahu, kalian harus nonton dulu nih video pertamanya yang tentang X output. Nah, itu fungsinya ya ini untuk mengemulasikan gamepad kita yang USB menjadi gamepad Xbox. Nah, pada dasarnya kan gamepad kita itu direct ya, direct input. Nah, terus banyak banget game yang nggak support direct input. Dia supportnya X input, yaitu Xbox input ya. Akhirnya kita setting menggunakan aplikasi X output ini guys. Nah ini yang saya bilang sebelumnya, kita nggak usah buka lagi karena dia kalau udah di setting dia bakal auto run di latar belakang gitu tuh, akan muncul di sini. Nah kalau kalian udah berhasil, nah itu nanti Windows kalian akan membaca dua gamepad, yang satu controller Xbox dan yang satu twin USB. Dan ada juga beberapa game yang support membaca direct input. Jadi dia bisa direct input, bisa X input. Seperti game-game yang ngebug tadi tuh ya, kayak Lego. Lego itu dia support direct input guys. Jadi tanpa kalian setting Xbox controller gini, dia udah bisa ngebaca stick yang USB kalian tuh, yang merek MTech atau apa gitu. Jadi kan kita udah tahu nih masalahnya karena gamepad kita terdeteksi sebagai dual input ya, sebagai Xbox lalu sebagai twin USB gamepad, atau kalau di kalian mungkin namanya beda selain twin USB. Twin USB itu gamepad yang kayak punya saya nih yang double. Nah ini direct input ya, twin USB gamepad ini direct input. Gimana cara ngatasinya? Oke, kita buka dulu. Nah ini kan tutorial sebelumnya ya, buat kalian yang belum tahu mungkin linknya akan saya sediakan di deskripsi untuk video sebelumnya nih. Nah sebenarnya tutorial yang kemarin saya bikin ini itu belum selesai, tapi ada lanjutannya. Lanjutannya apa? Yuk kita buka dulu X outputnya.
Nah, kita scroll nih, kan kemarin kan kita sampai sini doang nih ya, X output. Nah, di bawahnya tuh ada nih, hiding original input, exclusive mode. Nah, kenapa sih Bang kemarin, kenapa nggak dibikinin tutorial yang bawah ini, kenapa nggak kita bahas? Nah, ini sengaja saya buatkan video terpisah, supaya kalian paham, jadi saya buat terpisah aja. Ini adalah aplikasi untuk menyembunyikan, ini dia, menyembunyikan Twin USB ini nih. Jadi nanti kita buat gimana caranya, hanya kontrol Xbox aja yang kedeteksi ya. Yang ininya kita sembunyikan supaya nanti game-game yang kita mainin itu hanya ngebaca controller Xbox. Game-game yang support direct input itu nanti dia tidak akan membaca stick directnya, tapi hanya ngebaca stick Xbox-nya aja. Seperti itu maksud saya ya. Oke, semoga kalian paham ya. Nah, itu ada dua aplikasi. Di sini ada Hide dan Hide Guardian. Nah, di sini disebutkan bahwa Hide Guardian ini sudah tidak dikembangkan lagi. Yang masih aktif dikembangkan itu aplikasi yang Hide Guardian, Hide ini. Jadi kita akan gunakan aplikasi Hide itu aja guys ya. Nah, tuh kayak gitu tuh. Jadi nanti dia misalkan stick kita kan pasti kedeteksi sebagai dua input ya, yaitu X input nih. X input tuh Xbox, lalu ada direct input. Nah, nanti dia bakal disembunyikan ini, yang direct input ini bakal disembunyikan menjadi X input aja. Ada input jadi X input. Nah, kayak gitu tuh. Ya, kayak gitulah. Oke, kita mulai aja. Nah, cara nginstalnya silahkan kalian download dulu ya. Kita pilih yang Hide Guardian ini. Lalu kita scroll, kita download yang ini dia, yang exe. Oke, kita start. Langsung aja kita install guys, kita open ya. Oke, lalu next. Lalu saya klik agree, next lagi, dan install. Oke, finish. Nah, di sini diminta restart. Kalian harus restart dulu ya. Kalau nggak di restart nanti dia nggak bisa. Oke, kita restart dulu. Oke, udah restart. Sebentar, saya akan aktifin dulu gamepadnya. Nah, oke. Nah, di sini aplikasi Hide-nya ini udah keinstall guys. Ada di sini Hide Guardian Hide client ya. Nah, X outputnya udah jalan di latar belakang. Coba kita buka lagi. Di sini setup gamepad tadi ya, kita buka. Nah, ini dia. Setup USB game controller, kita buka lagi. Oke, di sini kan masih kedetek dual input. Berikutnya kita jalankan Hide ini. Nah, seperti ini. Oke. Nah, di sini silakan kita klik tombol plus. Lalu kita cari aplikasi X output. Nah, X output yang kemarin kita setup guys ya, kita install. Nah, kemarin saya kan naruhnya di sini di data D, lalu art game PC. Kemarin saya taruh di folder X output ini. Nah, ini dia. Kita pencet X outputnya. Open. Nah, dia bakal muncul di sini kan. Nah, ini fungsi dari kita menambahkan aplikasi X output ini supaya yang bisa membaca gamepad direct input ini, yang bisa ngebaca direct input ini hanya aplikasi X output aja. Jadi selain aplikasi X output itu tidak akan bisa membaca direct input. Twin USB ini nggak akan kebaca oleh aplikasi apapun yang ada di Windows kecuali aplikasi X output aja. Nah, gitu. Kenapa sih hanya aplikasi X output aja yang kita masukin? Ya karena aplikasi X output ini kan membaca stick kalian yang direct input ini loh. Kalau aplikasi X outputnya tidak kita tambahin di sini, nanti X outputnya itu nggak berfungsi. Nah, jadi kita tambahin ke sini supaya aplikasi X output ini masih dapat membaca stick direct input kita. Jadi selain aplikasi X output itu game apapun atau aplikasi apapun tidak akan dapat membaca Twin USB gamepad kita. Seperti itu guys ya. Mohon maaf kalau belibet, semoga kalian paham ya. Intinya sih paham ya, bodoh amat kalau videonya lama. Nah, lalu pergi ke tab device seperti ini.
Nah, kita checklist aja nih twin USB gamepad seperti ini, lalu kita enable. Boom. Nah, langsung hilang tuh guys. Twin USB-nya nggak ada. Kita cek lagi. Nah, ini kan ada. Nah, kita klik enable. Ceklek. Oh, langsung hilang twin USB-nya. Jadi di Windows ini hanya terdeteksi Xbox 360 aja ya. Oke, seperti itu. Nah, ini tinggal kalau udah kayak gini kalian close ya. Oke, jangan lupa ini di checklist twin USB-nya, lalu enable device heading-nya di checklist juga. Kalau udah kita klik checklist dan pastikan berhasil ya, seperti ini. Jadi twin USB-nya alias gamepad direct input-nya itu udah nggak ada. Oke, kita coba aja game yang tadi tuh, yang ngebug tadi ya, apakah udah bisa? Tadi tuh saya main game Lego, kita tes di game Lego guys. Nah ini. Nah, enaknya kita pakai stick yang sudah support X input atau Xbox input. Nah, dia tuh nggak perlu nyeting manual lagi guys ya. Kalau direct input kan dia harus nyeting manual tuh, kita setting atu-atu tombol. Nah, kalau X input ini, nah, ini udah nggak perlu nyeting, udah langsung kebaca. Nah, kita langsung main aja gamenya. Oke, ini udah normal tuh guys. Udah nggak double input lagi. Oke, coba kita pindah karakter. Oh, bisa dong tuh. Ini normal guys. Udah nggak double input lagi game Legonya. Sekarang kita aktifin stick 2 coba ya. Nah kayak gitu tuh. Kenapa yang sebelumnya bisa double input? Ya karena itu. Game Lego ini kan dia bisa ngebaca direct input dan juga X input. Jadi kalau kalian mengemulasikan stick yang direct input menjadi X input, dia bakal kebaca dua input. Makanya ngebugnya seperti itu guys. Oke, ini kan game Lego. Coba kita tes game yang lainnya ya, yang ngebug tadi tuh. Nah ini dia guys. Sekarang udah normal tuh, udah nggak kedetek sebagai dua game lagi ya. Tadi kan kita main sendiri tapi yang gerak tuh dua mobil ya. Sekarang kan ini kan gamenya udah normal. Kalau kita main berdua tinggal mencet start aja nih di stick 2. Nah seperti itu. Nah baru ini udah aman tuh, udah nggak gerak dua-duanya kan. Nah ini stick 2 nya ini yang gerak. Nah seperti itu. Oke. Sebenarnya bukan hanya game ini aja, masih banyak banget tuh. Dari dulu saya nemuin beberapa game, kayaknya game Tekken juga sama dah. Tekken juga support direct input dan X input. Dia juga bakal ngalamin ngebug kalau kalian mainin gamenya menggunakan tutorial X output ini ya. Dan banyak banget lah gamenya, cuman saya lupa game apa aja yang punya bug kayak gini ya. Oke. Jadi game-game yang error-error itu sekarang udah bener guys. Dan dengan ini saya nyatakan tutorial tentang gamepad itu udah final guys ya. Udah fix, udah lengkap. Jadi saya udah gak punya utang tutorial gamepad lagi. Karena kan kemarin harusnya tutorial ini digabung dengan tutorial X output itu. Tapi sengaja saya pisah supaya kalian paham. Itu aja sih intinya ya. Dan banyak banget sih game yang error kayak gitu. Cuman saya lupa game apa aja. Yang saya inget tuh hanya game Lego, game Assassin's Creed, lalu game Rocket League seperti itu ya. Game-game yang support direct input lah. Kalian bisa temukan dimanapun, nanti kalian komen aja nih game apa aja yang terdeteksi dual input seperti itu. Nah kalau seingat saya sih semua game Lego ya, ini Lego Batman, Lego Incredible itu error kayak tadi tuh, double input kedeteksinya. Oh iya, game Forza Motorsport juga, game Forza, cuman di sini saya nggak ada jadi nggak bisa ngetes. Game Tekken juga guys, Tekken 7, Tekken 8 itu game Tekken kan dia support direct input ya. Jadi dia saya yakin bakal kedetek dual input juga. Oke, cuman biar video ini nggak kepanjangan, nggak akan saya mainin ya. Oke, semoga kalian paham guys ya. Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe guys. Oke, sampai bertemu lagi di tutorial berikutnya. See you next time, goodbye, dadah.